Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada di dalam nikmat iman, Islam, dan jalan istiqomah di jalan Allah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Nafsia dari Lokal B Akuntansi Universitas Borneo Tarakan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas saya dalam mata kuliah agama Islam yang diampu oleh Bapak Zainal Abidin Muhja. Yang akan saya bahas di sini mengenai Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengangkat permasalahan tentang bayi tabung dan bank sperma. Sebagai pengertian dasar, ilmu pengetahuan atau dalam hal ini yaitu sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Lalu agama yang saya maksud di sini adalah agama Islam, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dengan akidah atau aturan ibadah, dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan aturan akhlak, makanan maupun pakaian, dan hubungan manusia dengan manusia yang lain dengan aturan muamalah dan ukubat atau sistem pidana. Kemudian bagaimana hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan teknologi? Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya, terdapat 3 jenis paradigma. Yang pertama, paradigma sekuler, yaitu yang memandang bahwa agama dan iptek terpisah satu sama lain. Sebab dalam ideologi sekulerisme barat, agama telah dipisahkan dari kehidupan atau fasludin anil haya. Agama tidak dinafikan eksistensinya, tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Agama tidak mengatur kepentingan umum atau publik. Yang kedua, ada paradigma sosialis yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada hubungannya dengan iptek. Iptek bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Agama dipandang secara ateistik, dianggap tidak ada, dan dibuang sama sekali dari kehidupan. Yang ketiga, ada paradigma Islam yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam yang terwujud dalam Al-Quran dan Hadis menjadi basis atau landasan berpikir dari segala ilmu pengetahuan manusia. Disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditengok kembali. Paradigma Islam telah mencetak muslim-muslim yang taat dan soleh, sekaligus cerdas dalam ilmu pengetahuan teknologi. Hasil dan prestasi cemerlang bisa kita lihat dari masa kejayaan iptek dunia Islam antara tahun 700 sampai 1400 Masehi. Kembali tentang permasalahan yang akan saya bahas, yaitu tentang bayi tabung dan bank sperma. Keinginan untuk memperoleh keturunan bagi pasangan suami istri merupakan hal yang wajar, karena mempunyai keturunan itu merupakan mutiara kehidupan. Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu contoh hasil penemuannya yaitu cara-cara baru dalam memproduksi manusia, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan fertilisasi in vitro atau lebih populer disebut dengan bayi tabung. Hal ini menjadi faktor terbentuknya sebuah lembaga kedokteran yang khusus menangani pengumpulan sperma atau bank sperma yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak-pihak yang ingin memiliki anak. Bank sperma telah ada pada tahun 1980 di Escondido, California, yang didirikan oleh Robert Graham. Bank sperma ini adalah proses pengambilan sperma, lalu dibukukan dan disimpan ke dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma. Setelah bank sperma berhasil mengumpulkan sperma dari beberapa pendonor, maka akan dijual kepada pembeli dengan harga tergantung kualitas spermanya. Setelah itu, agar pembeli sperma dapat mempunyai anak, maka harus melalui proses yang dinamakan inseminasi buatan. Sedangkan bayi tabung merupakan proses yang dilakukan dengan cara mempertemukan sel telur dengan sel sperma di luar tubuh. Apabila pembuahan berhasil, terbentuklah embrio yang kemudian ditransfer ke rahim seorang wanita. Dalam paradigma sekuler dan liberal, standar benar dan salahnya tidak kenal halal dan haram. Contoh yang saya ambil yaitu ada seorang artis dan pebisnis Cina yang bernama Li Shuike yang melahirkan 3 anak di usia muda. Dan
tanpa menikah dan tanpa suami. Wanita ini pergi ke Thailand menjalani tindakan bayi tabung, lalu memilih sperma dari sang pendonor seorang pria Inggris karena menurutnya anak-anak campuran terlihat lebih cantik. Keputusannya itu dimotivasi dari latar belakang keluarganya yang membuatnya semakin lebih kuat dan lebih mandiri. Dari permasalahan tadi akan saya bahas dari sudut pandang Islam. Bayi tabung dengan sperma calon ovum dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya mubah, sebab hak itu merupakan ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Dikarenakan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak karena terdapat faktor pada tuba Pavlovi ataupun endometriosis, maka hukumnya boleh. Kemudian diikuti dengan hak waris serta hak-hak lainnya sebagaimana pada penetapan nasab. Sebaliknya, jika inseminasi buatan dengan sistem donor atau bukan suami istri seperti contoh yang tadi, merupakan haram karena inseminasi buatan dibingkai dengan unsur pezinahan. Pada hakikatnya yang merendahkan harkat dan martabat manusia hingga sejajar dengan hewan yang diinseminasi tanpa ikatan perkawinan. Berikut ada kutipan hadis dari tafsir Ibnu Katsir, Ani Ibnu Abbas qala Rasulullah ma min dzanbin ba'da syirki a'zamu min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Yang artinya, dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada mani yang ditempatkan seorang laki-laki berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Mahzim, Cairo, Darul Hadis 2003. Praktek jual beli sperma melalui bank sperma menurut hukum Islam adalah haram karena pembeli yang dimana itu yaitu perempuan memasukkan sperma yang dibelinya dari bank sperma ke dalam rahimnya agar bisa hamil dengan inseminasi buatan tanpa melalui ikatan yang sah dalam perkawinan. Namun dalam kasus bank sperma yang khusus melayani suami istri yang sah dengan pencatatan kepemilikan sperma dengan sangat teliti dan dikelola dengan sangat profesional, maka hal ini tidak bertentangan dengan syariat karena menyangkut dengan kelangsungan garis nasab dan penyelamatan reproduksi pasangan suami istri. Hal ini berdasarkan pada kaidah usul keadaan darurat membolehkan segala sesuatu dan tidak bertentangan dengan al-maqasid al-khamsah yang disepakati oleh fuqaha, salah satunya yaitu melindungi keturunan. Allah telah memberikan jalan pernikahan untuk saling menghalalkan antara pria dan wanita. Dengan jalan inilah kemuliaan manusia mampu terjaga dengan sangat baik. Kutipan ayat Al-Quran yang saya ambil yaitu dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan juga saya ambil dari Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ada satu ayat lagi yang saya ambil yaitu dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu standar ilmu pengetahuan teknologi menurut Barat adalah asas manfaat, baik pragmatisme ataupun utilitarianisme. Selama sesuatu itu bermanfaat, yakni dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka dia dianggap benar dan absah untuk dilaksanakan.
meskipun itu diharamkan dalam ajaran agama. Karena itu, sudah saatnya standar manfaat yang salah itu dikoreksi dan diganti dengan standar yang benar, yaitu standar yang bersumber dari pemilik segala ilmu dan ilmunya meliputi segala sesuatu, yang amat mengetahui dan secara hakiki yang mana yang bermanfaat bagi manusia dan mana yang buruk bagi manusia. Standar itu adalah segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya secara praktis dan konkret adalah syariah Islam. Seperti dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang taat hingga memperoleh syurga terbaiknya. Kebenaran hanya dari Allah, kesalahan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.